Kepulauan Banda, atau disebut juga Banda Neira, terletak di Provinsi Maluku. Kawasan Banda Neira terbentang di Laut Banda, di tenggara Pulau Ambon dan di selatan Pulau Seram. Terdiri atas Pulau Banda besar sebagai pulau terbesar dan Pulau Neira yang jadi ibu kota pemerintahan dan kota pelabuhan. Tepat di depan pelabuhan Neira, terdapat Pulau Gunung Api atau disebut juga Gunung Banda Api. Pulau-pulau lain adalah Pulau Hatta yang pada masa lalu dikenal sebagai Pulau Rosengan. Pulau Ai yang terletak di sebelah barat Pulau Gunung Api dan Pulau Nailaka dan Run yang terdapat di bagian paling barat Kepulauan Banda. Masing-masing pulau di Banda Neira menjadi tempat terbaik dan satu-satunya kawasan penghasil pala untuk perdagangan dunia sampai abad ke-18. Mulanya, pala diperdagangkan di antara kaum pribumi dan para pendatang, sebelum kemudian orang-orang Eropa itu melakukan kecurangan dalam berdagang, lalu menyingkirkan masyarakat asli. Banda Neira dikuasai dan dikapling-kapling oleh para penjajah. Penduduk setempat dibunuh dan ditumpas atau dijadikan pekerja paksa untuk mengurusi kebun-kebun pala. Penguasaan bangsa-bangsa Eropa atas Banda Neira masih bisa ditemukan jejaknya sampai sekarang. Bukan hanya benteng-benteng kemiliteran, rumah-rumah gedong dari batu dan tembok berdiri kokoh di Banda Neira, tidak lain sebagai perlindungan dari peperangan di antara sesama bangsa Eropa maupun perlawanan penduduk asli Banda. Di rumah batu-batu ini pula tempat tinggal tokoh-tokoh politik kebangkitan Indonesia yang dibuang oleh Belanda ke Banda Neira. Muhammad Hatta salah satunya, yang menjalani pengasingan selama 6 tahun, dari 1936 sampai 1942. Tokoh lain yang pernah hidup dalam pembuangan di Banda Neira adalah Syahrir, yang datang bersamaan dengan Hatta selepas dibuang ke Digul. Sementara, tokoh yang lebih dahulu diasingkan ke wilayah ini adalah Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh pendiri Budi Utomo dan Indonesia Party yang dibuang ke Banda pada 1928, dan Iwakusuma Sumantri, tokoh Serikat Indonesia dan Partai Nasional Indonesia yang dibuang ke Banda pada 1929. Alih-alih menjadi lemah dan menyerah,
Muhammad Hatta tetap berjuang di pengasingan. Riwayat itu bisa dibaca jejaknya di rumah pengasingan yang kini jadi museum ini. Di sini terdapat perlengkapan dan mesin ketik yang jadi senjata Hatta menuliskan pemikiran akan kebangsaan Indonesia. Hatta percaya pemikiran dan pendidikanlah yang bisa mendorong perjuangan kaum pribumi meraih kemerdekaan dan mengenyahkan penjajahan. Tokoh yang kelak kemudian menjadi satu dari Dwi Tunggal Proklamator Kemerdekaan ini kemudian mengadakan sekolah sore di rumah pengasingannya. Mendidik baca tulis dan menanamkan semangat nasionalisme Indonesia kepada anak-anak Banda Neira masa itu. Peran aktif Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh besar Indonesia yang diasingkan di Banda Neira menjadi pondasi nilai-nilai kebangsaan yang terus tertanam sampai sekarang. Kosmopolitanisme era perdagangan rempah dilanjutkan dengan pendudukan kaum Eropa, pengusiran dan kembalinya penduduk asli, serta didatangkannya pekerja paksa dari berbagai wilayah dan etnografi, menjadikan Banda Neira memiliki komposisi penduduk yang majemuk. Dan Indonesia menjadi identitas penting bagi Banda Neira secara keseluruhan, sejak dulu sampai saat ini.